Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang dipelajari dari mata kuliah sistem operasi, yaitu materi sistem operasi Macintosh, Windows, Android, iOS, dan Linux. Yang pertama ada Macintosh atau disingkat Mac, adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan MCL-DOS, jenis Apple yang disukai Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis GUI. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Pembuatan Mac merupakan suatu wujud model integrasi vertikal yang mana Apple memfasilitasi seluruh aspek perangkat keras dan juga sistem operasinya yang terinstal di dalam seluruh komputer Mac. Hal ini berbeda dengan komputer tipe PC pada umumnya, di mana banyak produsen membuat dan mengintegrasikan perangkat keras dengan sistem operasi yang dibuat oleh produsen lain. Sementara itu, Apple secara eksklusif membuat perangkat keras Mac dan mengatur bagaimana sistem internalnya, desain dan juga harganya. Tidak hanya itu, Apple juga tidak melisensasikan macOS untuk komputer non-Apple. Kedua ada Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis GUI. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar di pasaran pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan gambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi tergantung pada sistem operasi MS-DOS, meskipun tidak sepenuhnya. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pengguna sistem operasi hingga mencapai 90%. Yang ketiga ada Android, merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android dirancang untuk perangkat seluler, terutama layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada bulan Desember 2008 dengan Android dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang disponsori secara komersial oleh Google. Selain itu, Android juga merupakan perangkat lunak gratis dengan sumber terbuka, dalam artian Google memperbolehkan pengguna untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Android juga memiliki toko aplikasi yang bernama Google Play Store. Tentunya bagi yang menggunakan smartphone Android dapat bebas mendownload aplikasi atau game yang terdapat pada Google Play Store. Ya, yang keempat yaitu iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apple secara khusus untuk mendukung pengoperasian produk mobile device atau perangkat genggam. iOS tidak hanya dipakai pada ponsel iPhone, melainkan juga di perangkat genggam Apple lainnya seperti tablet iPod dan pemutar musik iPod. Sebagai sistem operasi perangkat genggam, fungsi iOS sama seperti Android yang dikembangkan Google. Pada dasarnya, fungsi iOS yaitu untuk membuat iPhone agar bisa dioperasikan pengguna. iOS mampu membuat semacam jembatan yang bisa menghubungkan interaksi antar pengguna dengan perangkat keras iPhone. iOS bertugas untuk menafsirkan perintah pengguna pada aplikasi yang ada di iPhone
sehingga mampu untuk mengoperasikan, menggerakkan, atau mengaktifkan fitur yang ada pada perangkat keras. Ya, yang terakhir ada Linux. Linux adalah sistem operasi sama dengan Windows, iOS, dan macOS. Melansir linux.com, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya perangkat keras yang terkait dengan desktop atau laptop. Sederhananya, sistem operasi mengelola komunikasi antar perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi iOS, perangkat lunak tidak akan berfungsi. Linux memiliki antarmuka grafis dan jenis perangkat lunak yang sama dengan yang bisa dibutuhkan, seperti pengulang kata, editor foto, editor video, dan sebagainya. Linux adalah sistem operasi open source yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Linux adalah perangkat lunak yang berada di bawah semua perangkat lunak lain di komputer, menerima permintaan dari program tersebut, dan menyampaikan permintaan ini ke perangkat keras komputer. Tak seperti Windows yang tergantung pada satu vendor atau berkembang, Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Ini sebabnya ada banyak macam-macam Linux yang bisa ditemukan. Linux berbeda dari sistem operasi lain dalam banyak hal penting. Linux adalah perangkat lunak open source kode yang digunakan untuk membuat Linux gratis dan tersedia bagi publik untuk dilihat dan diedit. Berdasarkan lisensi open source, Linux tersedia secara bebas untuk siapa saja. Namun merek dagang atas nama Linux ada pada pesertanya, Linux Torvalds. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.